Namanya Damar, seorang mahasiswa yang baru saja ditunjuk untuk menjadi ketua Mapala periode tahun 2011-2012 di Universitas TBA, salah satu universitas yang cukup dikenal di kota pahlawan ini. Menjabat menjadi ketua pada semester 6 bukanlah hal yang bijak. Terlebih ketika ada agenda bahwa bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Disinilah Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli. Tetapi tak satu pun anggota Mapala yang sanggup untuk bergabung di acara dadakannya si Damar ini. Karena memang bertepatan dengan ujian atau UTS. Karena minimnya persiapan, Damar tetap berinisiatif untuk melanjutkan agendanya, meski bila harus seorang diri. Lalu ada temannya yang bernama Erik. Erik ini ketua Mapala sebelumnya. Dia akhirnya ikut bergabung dengan acara dadakan si Damar ini. Karena toh ini juga untuk nama universitas mereka. Di acara pendakian dadakan ini, disinilah mereka dapat satu tempat yang dirasa cocok. Alas Trawas. Ya, itu adalah salah satu tempat untuk melatih stamina, karena medannya yang menanjak, dan juga tempat terbaik untuk mendapatkan momen di mana suhu tempat ini nyaris seperti suhu di puncak Mahameru. Persiapan sudah dilakukan 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki, sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Damar meyakinkan Erik temannya bahwa ini perjalanan harus berangkat. Perjalanan 6 jam terasa singkat, terlebih di hari yang semakin petang. Damar masih memeriksa semuanya. Kompas yang selalu dibangga-banggakan pun tak luput dari genggaman. Mobil mereka berhenti di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun orang yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga. Karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang seringkali ramai pengunjung. Karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu. Ya, menunggu. Setidaknya itu yang dilakukan oleh Damar. Karena bagaimanapun, laporan itu penting, terutama untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, 1 jam, 2 jam berlalu, dan masih belum ada 1 batang hidung pun penjaga yang muncul. Hal itu membuat Erik gusar. Sudah, gini Aymar, tinggalkan KTP di sini, tulis pesan bahwa kita sudah melampirkan. Lagian, kita nggak tahu kapan petugasnya ada. Ya, bimbang. Itulah yang Damar pikirkan. Bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Namun satu yang Damar ingat. Hal-hal seperti ini biasanya diiringi dengan petaka yang buruk di langkah selanjutnya. Namun, si Erik ini benar juga. Tidak ada yang tahu kapan petugas itu akan kembali. Dan akhirnya, nekat. Damar dan Erik pun akhirnya melangkah masuk ke dalam hutan, bersiap untuk menyambut penghuni yang sudah menunggu mereka. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya jalanan belum segelap itu. Apalagi jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Tapi malam itu lain. Jalur itu lebih gelap dari seharusnya. Yang lebih aneh, tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana.
Medannya memang menanjak, seperti bukit setapak yang bila ditelusuri lebih tinggi, namun masih bisa ditempuh dengan santai. Di sini, Erik pun memulai obrolan. Kalau kata mbahku, kalau nggak ada suara, biasanya ada hantu. Hus, jaga mulut murid, tidak baik ngomong gitu, kata Damar. Ada yang membuat Damar sedari tadi tidak tenang, berjalan di belakang Erik. Seharusnya tidak ada sesiapa pun di belakangnya. Namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Dan bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan seperti ini, bulu kuduk atau leher meremang sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda. Seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Namun Erik tak merasakan apapun. Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, setidaknya memberi ketenangan pada Damar. Sampai akhirnya ia mendengar suara lain. Damar berhenti, disusul Erik. Rik, apa? Dengar tidak suara ayam? Kata Damar. Erik pun diam, mencoba mencuri dengar apa yang Damar dengar. Namun Erik menegaskan bahwa tidak ada suara apapun, kecuali angin yang berhembus di sela dedaunan. Gak ada tuh, kata Erik. Mereka berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat ini. Damar dan Erik pun memikirkan hal yang sama. Ya, kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar oleh Erik itu menegaskan sesuatu. Salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Degup jantung dan suara nafas terengah-engah menegaskan bahwa mereka sudah berjalan lebih jauh. Berpikir bahwa mereka sudah aman, Eriklah yang kemudian mengatakannya. Sialan, bau bunga sembujo. Mereka bertukar tatap. Umpatan atau kalimat tidak pantas biasanya menegaskan perasaan ketakutan. Dan itu cara si Erik untuk menekannya. Namun, terkadang Damar merasa hal itu bisa mendatangkan hal sebaliknya. Terkadang, di dunia mereka menangkap pesan yang berbeda. Ya, benar saja. Suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar. Eriklah yang pertama tahu. Namun keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Erik mengintip sosok asing itu. Sosoknya tinggi, setinggi Erik. Ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja, mengenakan baju yang terlihat seperti kain. Warnanya mencolok dengan kegelapan hutan. Putih. Erik terus melihat. Tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek-gedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti. Kepalanya tergedek-gedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya rupanya menahan berat kepalanya. Apalagi bila lehernya patah saat itu. Erik sadar, sedari tadi ia melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah jin korin, korban-korban kecelakaan atau bencana-bencana yang tidak umum. Kini
Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, Erik akhirnya tahu bahwa mereka memang nyata. Si Damar pun sudah kembali dari buang air. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Rencananya sendiri, mereka harus sudah menempuh setengah dari jalur pendakian, yang menurut Damar, bila dilihat dari lama jam mereka berjalan, tidak jauh lagi. Erik lebih sering diam. Hal ini membuat Damar penasaran. Asap rokok mencoba mencairkan suasana. Namun si Erik lebih memilih diam. Sesekali dia mencuri pandang ke belakang yang jelas-jelas tidak ada siapapun kecuali si Damar. "Ada apa, Rik?" kata Damar. "Gak ada." Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang, yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penangkaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget. Namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan si Erik. Setelah dirasa sudah cukup dan Erik menjadi lebih tenang, selesai cerita bagaimana ia melihat makhluk itu, Damar yang sekarang memimpin di depan. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang tidak ada. Hampir 2 jam, Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah. Sampai terdengar suara langkah kaki menghentak. Dan sontak mereka terjaga dan diikutilah suara ramai itu. Di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Ada orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar, ada perkuburan mayit. Nah, untuk apa? Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti ini? Setidaknya itu yang Damar dan Erik pertama pikirkan. Sampai baru mereka sadar, bagaimana mungkin ada penguburan jenazah di tengah hutan? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh. Hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selakangan Damar terasa nyeri sakit, namun ia mencoba menahannya. Puncaknya ketika Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba si Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Diceritakanlah kondisinya, dan ketika diperiksa apa yang terjadi, Damar tidak tahu lagi harus ngomong bagaimana kondisinya kepada Erik. "Gimana, Mar? Bisa lanjut apa tidak?" Si Damar memanggil Erik, memintanya mendekat sembari menceritakan keluhannya. Dan ketika itu dia menunjukkan kondisinya saat itu. Erik hanya bisa melotot tidak percaya atas apa yang dia lihat. "Sialan, kenapa dengan kamu ini, Mar?" tanya si Erik. Matanya fokus melihat sesuatu yang ganjil itu. Damar hanya terdiam. Wajahnya sudah pucat. Jangankan menjawab pertanyaan Erik, kapan dan bagaimana ini terjadi saja, si Damar tidak tahu. "Tak tahu, Rik," kata Damar. Melihat kondisi Damar seperti itu, Erik akhirnya menyuruh Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Mereka itu golongan jin atau bukan? Erik harus memanggil mereka agar si Damar segera tertolong. Tidak hanya itu, hal seperti ini baru pertama kali Erik hadapi. Bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti ini?
padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa manuknya si Damar, atau maaf alat kelaminnya, membesar seperti itu? Besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Si Erik cuma berpikir satu hal, pasti jin gunung ini yang melakukannya. Erik pun meninggalkan Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar, menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Ada hal yang aneh, dan entah si Damar dengar atau tidak, tapi Erik yakin. Tadi ketika mereka mengintip rombongan itu, ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan orang itu tidak satu pun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah, seperti sedang mengadakan pesta. Lalu, keranda mayit yang dipikul pun asing. Biasanya ditutup dengan kain hijau tua. Namun yang Erik dan Damar lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam, lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Hal-hal itu yang dijadikan oleh Erik patokan. Semoga ia masih bisa mendengar iring-iringan musik gamelan, dan semoga mereka memang manusia. Berlari kurang dari 10 menit, dan semakin jauh lokasinya dari Damar yang masih menahan nyeri, Erik pun sadar, rombongan itu sudah lenyap. Menyisakan tanda tanya, bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan menggendong mayit di medan yang naik turun seperti ini? Ya, putus asa. Si Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi. Dia pun kembali ke tempat di mana Damar tak berdaya. Ia berharap segera selesai dan keluar dari area belantara ini. Rupanya ketika kembali, Erik kaget saat di hadapannya Damar tidak sendirian. Di depannya ada nenek-nenek tua. Di punggungnya ia memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Erik bertanya-tanya. Ya, Erik pun ragu. Lalu Erik terpaksa mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan, sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Damar adalah akibat dari Weltuk. "Opo iku nek?" tanya Erik. Disitulah nenek yang mengaku bisa menyembuhkan Damar bercerita. Weltuk itu adalah lelembut, demit penunggu sungai yang marah sama Damar karena tanpa sengaja Damar sudah mengencinginya. Akibatnya si Damar diselentik atau dikeplak di area kemaluannya. Ragu dan khawatir awalnya mereka ini ketika si nenek yang dipanggil Mbah Tok itu menawarkan Damar dan Erik untuk mengikutinya ke desa tempatnya tinggal. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Erik akhirnya setuju. Dipoponglah Damar dengan kondisi seperti itu. Selama di perjalanan, si nenek bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan, kata nenek itu, harus permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Mereka tidak terlihat, bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti si Erik. Nah, kaget. Erik kemudian bertanya dengan muka ngeri, "Wanggul itu opo, Mbah?" Si nenek berhenti, melihat jauh ke belakang. Di sana ia menunjuk. "Wanggul iku hantu jin korin wanita yang mati karena kecelakaan. Lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium, Cah Bagus?" Si Erik pun mengatakan, "Sembujo, Mbah." Si nenek itu pun mengangguk. "Ya, tidak apa-apa kalau sembujo. Kalau bau bangkai, nah itu baru berbahaya." Sebenarnya
Erik ini tidak sebegitu paham tentang bahasa si nenek ini dengan menggunakan bahasa yang halus. Tapi tetap dikit-dikit dia tuh mengerti. Lalu bagaimana, Mbah? Sampai kapan saya akan diikuti? Sudah, biarkan saja. Nanti juga pergi sendiri, kata si Mbah. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa. Namun desanya ini tidak terlalu besar. Rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentengnya terbuat dari ranting dengan ditutup daun kelapa kering. Simbah mempersilahkan masuk. Tidurkan dulu temanmu di situ. Simbah masuk ke ruangan dalam, sedangkan Erik dan Damar ditinggal di teras rumah. Ada bangku besar untuk merebahkan badan Damar. Erik masih gak habis pikir, hanya karena kencing bisa seperti ini. Selidik demi selidik, si Erik melihat ke sana kemari. Tatapannya menyapu dari rumah ujung ke ujung. Hanya ada 13 atau kurang rumah di sini. Dan sebelumnya ia tidak pernah dengar di daerah ini ada desa. Namun tengah malam seperti ini, desa ini sunyi dan sepi. Cukup membuat ngeri. Kemudian Simbah pun keluar. Di tangannya ada kendi. Minum ini, lalu pas minum nanti menghadap ke selatan. Biar penyakitnya pergi ke selatan ya nak. Berusaha keras berdiri, Damar menenggak air itu. Wes, saiki mlebu ae nang omah. Ojo metu sik ya. Ben bolo sodone ngalih dhisik. Sekarang masuk rumah, jangan keluar dulu biar bencananya bisa pergi. Si Erik tidak paham maksud Simbah saat mengatakan bolo sodo. Namun Erik mengiyakan tawaran itu. Kali ini mereka yakin Simbah yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah, persis seperti yang dibayangkan Erik. Rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman. Tidak mungkin ada listrik. Bahkan peralatannya semua benar-benar lawas. Damar sudah tertidur lelap setelah dipersilahkan untuk istirahat. Saat itulah kaget bukan main. Si Erik mendengarkan suara gamelan. Sekarang Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Simbah menuju ke pintu dan membukanya. Di depannya ada anak kecil. Wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Erik jadi gelisah sendiri. Simbah tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Erik hanya mendengar kalimat patah-patah. Kalimat yang didengar Erik hanya "Wayai sedo boloranda, giliran mati saudaramu." Habis itu pintu ditutup. Simbah kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu seperti dikerudungkan. Di sana Erik pun bertanya, "Mau kemana, Mbah?" Saat itulah Simbah menawarkan Erik apakah mau ikut atau enggak. Tawaran itu awalnya membuat si Erik ragu, karena ia harus menjaga si Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama bila melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil. Erik pun ikut setelah lama-lama menimbang-nimbang keputusannya. Rupanya Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya, ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit, yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman? Kok diadakan pemakaman lagi? Di sanalah Simbah yang memimpin.
Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Erik nggak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampailah mereka di sebuah tempat. Ada 2 tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayit sudah diturunkan. Dan ketika keranda dibuka, Erik hanya diam dan bengong melihat sesiapa yang akan dimakamkan hari ini. Rupanya, yang akan dimakamkan malam ini adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu rumahnya Simbah. Jancuklah, batin Mas Erik. Seolah tidak percaya apa yang dia lihat. Semakin dilihat, wajahnya semakin sama persis dengan apa yang Erik saksikan. Tidak mungkin ia salah lihat. Mau tidak mau, Erik menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-ngalun. Yang lebih membuat Erik tidak bisa mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Kita beralih di tempatnya si Damar. Di situ keadaan hening, sepi, sunyi. Setidaknya itulah yang dirasakan Damar. Ia lalu terbangun dari tidurnya. Meski mata masih terkantuk-kantuk, dilihatlah ke sana kemari. Ia baru ingat. Ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Seorang wanita tua yang menawarkan rumahnya. Dicarinya si Erik, namun tidak ditemukan kawan seperjalanannya ini. Maka, dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran, kemana semua orang pergi? Damar mencoba memanggil-manggil Erik, namun tak kunjung ada jawaban. Begitu juga dengan wanita tua itu. Dengan keadaan masih linglung, ia melihat kondisinya. Ukuran manuknya belum normal, namun sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar berdiam diri sebentar. Dilihatnya langit-langit dari teras rumah. Masih gelap. Ucapnya dalam hati, artinya satu malam ini belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu. Sampai ia merasa penasaran dengan ruangan dalam milik si wanita tua itu. Dengan perlahan, si Damar mendekat. Di dalam rumah, Damar mencium bebauan yang familiar. Rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan wanita tua itu. Bagaimana si Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Damar sudah sering menciumnya di rumah mbah buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi, alias nginang. Tangan Damar cekatan memeriksa rumah itu. Meski tidak sopan, rasa penasaran Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini dan itu. Sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala. Sebuah ukiran khas Jawa. Si Damar pun mendekat. Pelan, pelan, pelan. Rupanya, kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa, Damar pun mengangkatnya. Namun, perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja. Berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Pocong. Ya, pocong. Namun si Damar belum tahu akan hal ini. Ia nekat membuka kotak itu.
Begitu kotak dibuka, si Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih, tertumpuk berantakan begitu saja. Damar bersiap-siap menutupnya lagi. Namun, tiba-tiba dia curiga dengan pakaian itu. Diambillah satu helai pakaian, dan ketika pakaian itu terangkat di tangannya, ia memeriksa dengan seksama, sampai ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa, membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tiba-tiba, ketika Damar bersiap untuk pergi dari tempat itu, matanya tercekat, menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Ingin segera pergi, namun kaki Damar malah kaku, tak mau digerakkan. Sementara si pocong itu masih berdiri memandanginya. Bila ada satu permintaan yang bisa Damar minta, mungkin ia akan meminta untuk jatuh pingsan. Sungguh, peristiwa itu benar-benar peristiwa yang tidak akan terlupakan. Disitulah akhirnya Damar mendengar suaranya yang lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong itu mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Si Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya, hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekik panik. Dilihatnya Simbah sudah kembali dengan wajah marah dan memaki-maki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Simbah mencengkram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah gubuk itu. Kejadian yang baru saja terjadi membuat Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, Jika kamu tidak tahu apa-apa, jangan sembarangan ya nak. Nyawamu ada harganya. Kalimat itu masih terbayang di pikiran Damar, bahkan hingga saat ini. Erik baru sadar. Sedari tadi, Simbah tidak kelihatan. Padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran, kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut ini. Disinilah Erik dibuat kaget. Loh, kenapa tali pocongnya belum dibuka? Namun, tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah. Disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Edan ini. Maka ia segera meninggalkan tempat itu dengan berlari. Sampai di rumahnya Simbah, Erik melihat si Damar. Mata mereka saling menangkap satu sama lain. Di sini, mereka berdua curiga desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa ini? Di tengah kebingungan, langkah kaki Simbah mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Nah, kamarnya sudah disiapkan. Silakan tidur. Mau tidak mau, mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan kloso atau tikar anyaman sebagai alasnya. Namun, mereka sepakat keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Tapi, belum ada yang berani menarik kesimpulan sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh, namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Itu adalah suara ayam yang pernah terdengar. Si Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk melihat sesuatu.
sampai Erik akhirnya menggoyangkan badannya si Damar. Ia baru sadar. Wajah Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Mar, dengar apa enggak? Damar masih diam, mencerna setiap kalimat dari Erik. Sampai akhirnya ia mengatakan, Rik, kamu percaya enggak sama pocong? Kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana. Aku pernah dengar, katanya kalau dengar suara ayam, artinya ada pocong di dekat sini. Akhirnya si Erik pun melanjutkan. Dia lalu menceritakan kejadian yang menimpanya kepada Damar. Mar, deso ini gak beres. Ayo pergi saja. Manukmu sudah gak apa-apa kan? Mendengar itu, Damar kemudian juga mengatakan, Rik, sepertinya Simbah. Belum selesai melanjutkan kalimat itu, tiba-tiba si Damar menatap ke jendela kamar yang hanya tertutup gorden. Di sana ia melihat wajah yang mengintip. Rik, ayo kita pergi saja dari sini. Ada apa, Mar? Tuh, di jendela. Damar menunjuk ke arah jendela. Di jendela ada wajah Simbah. Kaget. Saat itu Erik langsung mengemasi barang bawaannya, diikuti oleh Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya si Embah sudah berdiri. Wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. Mau kemana, nak? Bah, mohon maaf, Bah, kami mau pulang. Pulang kemana? Ya, ke rumah saya sendiri, Mbah. Simbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk, menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang tidak pernah Erik dan Damar lihat seumur hidupnya. Penyakitmu sudah sembuh kan, nak? Damar terdiam lama. Di sini Erik yang kemudian maju berkata, Bah, sebenarnya sampean itu siapa sih? Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. Desa perenggut nyawa, kata Simbah. Dan Simbah pun dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Damar yang beringsut mundur. Sesiapa yang sudah masuk ke desa ini tidak akan bisa keluar. Sudahlah, nurut saja sama ucapan saya. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih itu terdengar semakin sering. Kalian mendengar suara itu, nak? Tahu artinya? Erik dan Damar masih menjaga jarak dari langkah Simbah ini. Itu pocong. Setelah mengatakan itu, seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah, setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Simbah tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi. Karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Suara-suara itu mengisyaratkan satu hal. Di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah. Dengan mata mendelik, melotot ke arah Erik dan Damar, Simbah mulai merangkak. Kedua kaki Simbah sepertinya lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat kamit, entah apa yang diucapkannya, Simbah terus mendekat. Damar sudah mulai melantunkan doa, meminta agar sesiapapun bisa menolongnya. Erik hanya terdiam sembari meracau. Jonjak janjuk dok. Saat itulah
tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembojo. Aroma itu semakin menyengat, semakin menyengat. Suara ramai yang sedari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar perlahan sirna. "Erik, di belakang ada pintu!" teriak Damar. Mereka bergegas lari, dan Simbah masih berusaha mengejar. Dilihatnya kotak yang Damar lihat tadi. Namun segera ia tepis pikiran-pikiran yang masih menyimpan tanda tanya. Apa yang dimaksud dari kain kafan itu? Yang ia lihat pertama dari halaman belakang rumah Simbah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembojo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Erik yang menciumnya. "Ikut aku, Mar, ayo." Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar, desa itu dihuni oleh banyak mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? "Kain kafan, Rik, apa hubungannya?" Erik terlihat bingung mendengar pertanyaan Damar. "Di kotak yang ada di dapur ada banyak kain kafan di situ, Rik." Erik dan Damar masih berpikir, sampai ia baru sadar, di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon, banyak sepasang mata yang mengawasi. Dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sosok pocong. Tidak hanya satu pocong, namun hampir ada puluhan pocong. Damar dan Erik terdiam mematung sendiri-sendiri. Damarlah yang mendengar suara-suara mereka. "Tali pocong, tali pocong." Dengar apa tidak, Rik? Dengar apa sih, Mar? Tali mayit. Mereka mengatakan itu. Setelah mendengar itu, si Erik baru paham. Kuburan, Mar. Tali pocongnya tidak dibuka di kuburan. Belum ada yang dibuka. Mereka pun akhirnya berlari, membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. "Kuburannya di mana, Rik?" "Di sana, Mar. Ayo ikut." Kemudian, di tengah gelapnya hutan, Damar dan Erik tidak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang tidak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan, sembari mendengar mereka mengatakan, "Tali pocong, tali pocong" di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah yang menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda sesiapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka, tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali. Sampai Mas Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya, di mana ayam itu berada? Lain hal dengan si Damar. Ia bisa menciumnya. Aroma sembojo yang hanya tercium di hidung Erik kini tercium juga di hidungnya si Damar. "Wangi," kata Damar sembari melihat ke sana kemari. Hingga Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah. Tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. "Di situ, Mar. Mayat yang dikuburkan tadi." Semakin dekat, suara ayam terdengar semakin jelas. Dan benar saja, dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam berwarna hitam legam. "Ayam cemani," kata Mas Erik. Mereka melihat dari jauh apa yang siluet asing itu lakukan. Asu tenan.
teriak si Erik saat siluet itu melihatnya. Lah itulah Simbah, katanya. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung berlari, meninggalkan Damar yang baru sadar. Yang dikatakan Erik benar sekali. Simbah yang sedari tadi menyaruk-nyaruk tanah kuburan, kemudian mengejar mereka. Di tengah kepanikan itulah, aroma sembojo yang misterius itu tercium lagi. Lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya sangat jelas. Jancuk tenan, ada apa sih dengan hutan ini? Disitulah entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembojo itu, yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul, hantu jin korin, korban kecelakaan. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar sekelibet suara-suara meraung, keras sekali seperti suara macan. Tanpa mempedulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari selama ini. Pos 2. Di sana mereka bisa melihat pagar besi, tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin, mereka pun mendekat. Ada sumber cahaya di dalam. Digedorlah pintu dan keluarlah pemuda setengah baya memandang mereka dengan tatapan curiga. Asem, kalian ya yang ninggalin KTP di pos 1? Mereka pun mengangguk. Saat itu juga si petugas itu melapor. Tidak ada yang tahu satupun dari mereka bila bukan karena si petugas yang mengatakan sudah 2 hari sejak pencarian mereka dimulai. Bodoh, kalau mau naik gunung Penanggungan, kenapa lewat sini? Kan bisa lewat Mojokerto. Sudah 2 jam mereka diceramai oleh pemuda parubaya itu. Wajahnya tampak sangar seperti sudah lama menahan luapan amarah. Erik dan Damar hanya diam mengangguk, pasrah, bingung, tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah beberapa saat, barulah terdengar suara motor mendekat. Dan yang masuk kemudian adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya tidak kalah sangar. Ia menatap Erik dan Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Erik dan Damar diam lama. Masih hidup ya kalian-kalian ini? Iya, pria itu kemudian menengguk kopi di meja. Kemudian duduk bersila di depan mereka. Sudah, ceritakan saja, kemana kalian selama 2 hari ini? Lalu si Damar pun bertanya, ada desa ya Pak di sini? Terlihat 2 penjaga itu saling melihat satu sama lain. Ada. Si bapak terdiam lama. Sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari berbisik, ia bertanya kepada orang yang lebih tua tadi. Di mana ada desa Pak? Kalau di sini villa banyak Pak, kata si penjaga yang lebih muda. Sembari menghisap rokok, wajah si bapak itu tampak tegang. Apa benar kalian cuma berdua saja waktu mendaki di sini? Erik dan Damar mengangguk bersamaan. Syukurlah, kata si bapak. Alas trawas iki pancen angker. Dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat kalau ada tempat yang namanya 1000 pintu, pohon keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalamnya. Desa ini namanya adalah Desa Bau Mayit. Hembusan asap rokoknya membuat semua orang ada di ruangan itu terdiam mendengarkan. Wajah mereka semua tegang. Masalahnya, tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Kalau ada yang mengetahuinya, dia pasti bisa tahu keberadaan desanya. Untungnya, kalian tidak terjebak di desa ini dengan membawa jumlah yang ganjil. Kalau sampai itu terjadi, biasanya hanya 1 yang tidak akan bisa pulang. Erik dan Damar saling memandang satu sama lain. Sekarang aku tanya, apa yang kalian rasakan? Di sini Damar awalnya bingung. Apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya? Dan akhirnya dengan bantuan Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapat musibah. Musibah manuknya besar maksudnya.
Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak menginstruksikan agar Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak itu memijit-mijit kaki Damar. Ajaibnya, manuknya yang membesar perlahan kembali normal. "Besok-besok jangan kencing sembarangan lagi ya," kata bapak itu memberi wejangan. Setelah percakapan itu, Damar dan Erik berpamitan pulang. Saat fajar mulai menyingsing, Damar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak, bertanya dengan wajah penasaran. "Pak, saya mau tanya sekali lagi. Ada wanita tua yang sempat mengejar saya dan teman saya. Itu siapa ya?" Wajah si bapak itu tampak berpikir, kemudian berucap, "Itu Sarte." "Sarte?" kata Erik mengulangi. "Kamu tahu kalau pocong itu sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarte itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun. Bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini." "Lah, berarti Simbah ini manusia dong, Mak?" Si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang, dari informasi ini, Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, berapa banyak pocong yang sudah diikat? Dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya, cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan hingga pembawa bala atau sial bagi keluarga yang tidak disukai. Apapun itu, mungkin ujung dari cerita ini berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting di sini adalah, jauh di luar akal sehat ini, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri.